Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku sekalian, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia hadir di tengah-tengah bangsa Israel dan mengajarkan Injil menjadi ancaman bagi imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama, teolog-teolog Yahudi. Itulah sebabnya berkali-kali mereka mengutus orang untuk menjerat Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan dan mereka berharap Yesus memberikan jawaban yang salah dan dengan itu mereka mau membuktikan kepada khalayak bahwa Yesus itu sesat. Bahwa Yesus bukan berasal dari Allah. Bahwa Yesus adalah sumber yang tidak resmi. Sedangkan yang resmi itu dari kalangan para imam-imam. Saudaraku, kalau kita membaca kisah para rasul, tuduhan orang-orang Yahudi kepada Paulus yang menyeret Paulus di hadapan pengadilan dunia, pengadilan Roma adalah bahwa dia mau merusak tradisi nenek moyang. Paulus mendapat tuduhan merusak tradisi nenek moyang. Tentu itu bahasa sekuler. Bahasa agamanya adalah menyesatkan. Merusak pola keberagamaan yang telah dimiliki bangsa itu selama berabad-abad mereka telah miliki. Saudara, karena memang Injil itu memperbaharui. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 saudaraku. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. New creation, new being. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tidak mungkin orang yang mendengar Injil tidak mengalami pembaharuan. Tidak mungkin. Ya. Karena Injil itu pasti mengubah. Itulah sebabnya Yesus mengajar. Dari kota ke kota, dari desa ke desa. Mengajar, saudaraku sekalian. Kekristenan akan mengubah wajah batin. Dan kalau batinnya berubah,
gaya hidupnya juga berubah. Ya. Dan perubahan itu tidak mungkin tidak nyata. Tidak mungkin tidak radikal. Sebab perubahan itu akan ditunjukkan atau dibuktikan dengan benturannya, konfliknya dengan dunia sekitar. Dunia sekitar itu bisa dunia agama, bisa dunia sekuler. Keadaan baru oleh karena Injil atau kebenaran yang diajarkan Yesus membuat manusia akan friksi, akan konflik dengan dunia. Baik dunia dalam arti agama maupun dunia dalam arti sekuler. Tidak bisa tidak, saudaraku. Tidak bisa tidak. Karena kekristenan ini memiliki wajah yang benar-benar berbeda. Berbeda dengan keberagamaan, berbeda pula dengan keadaan dunia. Seperti yang saya sering kemukakan, saudaraku. Ciri atau atribut agama. Yang pertama, seremonial. Ini sebenarnya sama dengan liturgi. Ini sama dengan upacara agama. Agama pasti memiliki atribut ini. Ya, pasti memiliki atribut ini. Dari atribut suatu agama nampak ciri agama itu. Yang kedua, hukum. Tatanan moral yang tertulis syariat. Ya. Di kalangan orang Yahudi dikenal yang disebut misi patim. Undang-undang sipil. Semacam syariat. Lalu agama memiliki ciri dominasi tokoh. Tokoh di sini maksudnya pemimpin agama. Di mana-mana agama memiliki ciri tiga ini. Biasanya tokoh ini dianggap mewakili yang disembah. Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus mengajarkan ibadah yang berbeda. Yohanes pasal 4 ayat 24. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, ada saatnya orang tidak menyembah di atas gunung. Ini namanya Gunung Gerizim yang digunakan oleh orang-orang Israel bagian utara. Karena mereka tidak boleh masuk bait Allah, dianggap berdarah campuran. Orang-orang Israel utara itu, saudaraku, berdarah campuran. Banyak yang mengadakan asimilasi dengan bangsa lain, khususnya Asyur. Itu terjadi karena tahun 722 sebelum Masehi. Jadi sekitar 700 tahun setelah pendudukan Kanaan oleh Yosua. Ya, hanya 700 tahun. Mereka mendiami Israel bagian utara, Asyur datang, masuk kota-kota mereka, membuang penduduknya,
khususnya para bangsawan-bangsawannya. Dan orang-orang yang dibuang itu sampai sekarang tidak tahu di mana rimbanya. Ya. Lalu menempatkan orang-orang non-Yahudi di kota-kota mereka. Sehingga lahirlah yang namanya orang Samaria. Orang Samaria itu berdarah campuran Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Mereka tidak boleh masuk ke bait Allah mengadakan ibadah. Maka mereka membangun ibadah di Gunung Gerizim, di kota Betel dan beberapa kota. Di perbatasan Israel Utara, Israel Selatan. Supaya orang Israel Utara tidak datang ke Yerusalem. Dan itu ada unsur politisnya juga, saudara. Yesus berkata, nanti orang tidak lagi menyembah di atas gunung Gerizim. Gunung di mana orang-orang Israel Utara mengadakan ibadah kepada Elohim Yahweh. Juga tidak di Yerusalem. Jadi ibadah yang benar tidak dibatasi oleh ruangan. Maka bagi orang Kristen yang benar itu tidak ada tempat suci di bumi ini. Tempat suci, kota keramat, tanah suci, Holy Land, tidak ada mestinya. Tanah suci kita itu langit baru, bumi baru, khususnya Yerusalem baru nanti di dunia yang akan datang, di langit dan bumi yang berbeda dengan langit bumi kita sekarang. Ya saudara, ibadah yang tidak dibatasi oleh ruangan. Tidak dibatasi oleh waktu. Jadi tidak ada jam-jam tertentu di mana orang menyembah Allah. Orang-orang Yahudi memiliki jam-jam tertentu menyembah Elohim Yahweh dan mereka berkiblat ke Yerusalem. Yesus berkata, tidak begitu lagi nanti. Ini yang bicara Tuhan kita Yesus Kristus dan kita harus percaya itu benar, kita harus ikuti saudara. Ya, tidak di Yerusalem, tidak di atas gunung, ya. Tidak ada tempat tertentu di mana kita beribadah, juga tidak ada waktu-waktu tertentu, jadi tidak ada hari suci, bulan suci, tidak ada. Jam suci, tidak ada. Allah bisa ditemui setiap saat, ya. Kalau dokter ada jam praktek. Kantor ada jam kantor. Kalau Tuhan tidak ada jam Tuhan. Setiap saat kita bisa jumpai. Ibadah yang tidak dibatasi oleh ruangan, oleh waktu, dan oleh sistem ini. Upacara ini. Tidak ada. Lalu bagaimana Pak? Ibadah bagi orang percaya itu adalah perbuatan yang sesuai dengan selera Allah, sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ya. Juga tidak didasarkan pada hukum. Tatanannya adalah Allah sendiri. Toolsnya, instrumennya adalah Roh Kudus. Pasti orang-orang seperti ini tidak akan melanggar hukum, saudara. Orang yang tidak melanggar hukum belum tentu berjalan sesuai dengan keinginan Allah. Tetapi orang yang hidup sesuai keinginan Allah pasti hidupnya secara moral umum, secara hukum, secara umum pasti benar. Pasti benar. Di dalam kekristenan Allah tidak diwakili, tidak mensubkan diri, tidak mensubkan dirinya kepada hukum, tapi Allah sendirilah sebagai hukumnya. Itulah sebabnya dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7 dikatakan bahwa orang percaya harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Ya.
Orang percaya harus memiliki pikiran perasaan Kristus, artinya kecerdasan rohani untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Nah, dengan keadaan ini orang percaya baru bisa hidup dalam pemerintahan Allah. Maka dalam doa Bapa kami, ya, Tuhan mengajarkan datanglah kerajaan. Orang percaya tidak diajar untuk menggunakan doa lain. Mau doa Musa, mau doa siapapun. Tapi doa Bapa kami. Karena standarnya itu perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Bukan membuang perjanjian lama. Kita tidak akan pernah mengerti Injil kalau tidak membaca perjanjian lama. Tetapi puncak, pusat, epicentrum dari kebenaran itu adalah perjanjian baru, saudaraku. Ya. Jadi hukumnya ini adalah Tuhan sendiri. Lalu, kalau bangsa Yahudi, ya, itu dalam berurusan dengan Elohim Yahweh ada imam. Imam besar yang boleh bertemu Allah setahun sekali di ruang Maha Suci. Sehingga bangsa Israel terwakili oleh imam. Nah, jangan sampai itu kita adopsi lagi sekarang seakan-akan jemaat Kristen diwakili oleh pendeta. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan semua kita ini imam, imamat. Jadi semua kita bisa langsung berhubungan dengan Allah. Ya. Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah menjadi satu roh dengan Dia. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Ayat 19 dan 20 di 1 Korintus pasal 6 itu dikatakan bahwa tubuh kita bait Roh Kudus. Kita tidak usah kemana-mana mencari Allah di sini. Allah bersama dengan kita. Jangan dipelintir ucapan saya. Jangan Anda berkata kita tidak perlu ke gereja. Kita harus ke gereja jika tidak ada keadaan force major seperti sekarang ini. Sekarang kita menghindari perhimpunan, kita menjaga jarak ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi nanti kita bersekutu kembali, karena bersekutu dengan saudara-saudara seiman itu wajib, harus. Ya. Ini bukan berarti harus jumlahnya sekian ratus, 5-10 orang juga tidak apa-apa. 3 orang juga enggak apa-apa, 5 bagus. Makanya kita mengadakan pertemuan bersama di hadapan Allah di rumah masing-masing seperti saat ini. Biasanya suara kebenaran ya disampaikan secara langsung di hadapan banyak jemaat yang hadir. Tapi sekarang saudara di rumah masing-masing. Dan itu tidak mengurangi ibadah kita, saudara. Ini kehidupan orang beragama, kehidupan orang Yahudi, saudaraku. Begini kehidupannya. Ketika Yesus datang mengajarkan Injil, itu Yesus memberikan cara hidup yang berbeda, gaya hidup yang berbeda, wajah batiniah yang berbeda. Dan itu harus dikenakan secara permanen. Jadi menjadi new normal. The new normal of Christianity. Ini. Nah, orang Kristen mula-mula itu, saudara, masih pergi ke bait Allah. Ya, Petrus, Yohanes, dan murid-murid masih ke bait Allah. Makanya ada kisah mengenai orang yang disembuhkan di pintu Elok oleh Petrus dan Yohanes. Ya, ada mujizat yang dilakukan di pintu Elok. Karena mereka masih mengadakan ibadah kepada Allah bersama-sama orang Yahudi. Tetapi sejak itu, saudara, Tuhan mengizinkan terjadi pemisahan.
pemisahan antara kekristenan dengan Judaism. Dan sejak itu mulai terjadi persekusi, penganiayaan orang-orang Yahudi kepada orang-orang Kristen. Di antaranya ya saudara, Yakobus dipenggal kepalanya. Stefanus dilempari batu sampai mati. Maka mereka mulai tercerai-berai. Dengan tercerai-berai itu ya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, ya, orang percaya harus menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Terjadi pemisahan, ya, separasi antara kekristenan dengan Judaism. Supaya kekristenan itu punya positioning, punya tempat, punya posisi yang berbeda. Supaya orang Kristen memiliki new normal. Ya, new normal. Kehidupan normal baru. Ya. Dan memang berhasil orang-orang Kristen itu sampai disebut Kristen karena seperti Kristus. Normalnya itu seperti Kristus. Bukan masalah apakah ada liturgi atau tidak. Bahkan orang-orang Kristen mula-mula tidak memiliki gedung gereja, tidak memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga gereja, tidak memiliki backup dana, ya. Pemimpin-pemimpin mereka pun ditangkapi dan dibunuh, saudara. Tetapi mereka tetap memiliki kehidupan Kristen yang baik, Kristiani yang baik, sampai mereka disebut Kristen karena seperti Kristus. Jadi disebut Kristen bukan karena beragama Kristen. Waktu itu memang belum ada agama Kristen yang melembaga seperti hari ini. Kekristenan yang dikenakan. Normalnya seperti Kristus. Ya. Karena seperti Kristus, mereka pasti dibenci oleh dunia. Saya menjelaskan ini di pertemuan yang lalu. Dibenci oleh dunia. Karena kekristenan yang benar pasti terjadi konflik atau friksi dengan dunia. Yang pertama dengan agama. Ya. Nah, yang menyedihkan yang juga saya kemukakan di pertemuan terdahulu, setelah kekristenan menjadi agama negara, jadi new normal yang baik ini, new normal yang baik yang Tuhan Yesus ajarkan, yang intinya mereka harus menggunakan kehidupan Kristus, itu new normal of Christianity, berubah jadi agama lagi dengan seremonialnya, ya. Ya. Lalu ada tokoh-tokohnya, seakan-akan tokoh-tokoh itu mewakili Tuhan, ya. Rasanya kalau kebaktian pendeta memberikan doa berkat, itulah yang pasti menurunkan berkat, padahal belum tentu. Terimalah berkat itu tidak salah, Tuhan memang mau memberkati. Tetapi apakah semua orang yang ke gereja yang tangannya terangkat begini ya diberkati? Belum tentu. Ada orang-orang yang tidak layak menerima berkat Tuhan. Kenapa? Karena memberontak. Karena tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi new normal yang dialami gereja mula-mula itu normal di mata Allah. Tapi itu kehidupan new normal yang baru, saudaraku. Yang penting itu dan mereka menjalaninya. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, mereka harus terpisah dari Judaism, teraniaya oleh orang-orang yang mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan agama, menganiaya orang Kristen. Lalu orang-orang Roma yang mengatasnamakan pemerintah, menekan juga orang Kristen. Tetapi hal itu justru membuat kekristenan itu benar-benar normal di mata Allah. Mereka memiliki new normal ya, saudaraku. Justru mereka memiliki new normal, saudara, di hadapan Allah.
Tetapi seperti yang tadi saya katakan, ketika kekristenan menjadi agama negara, ya, malah yang normal menurut Allah ini diganti menjadi tidak normal menurut Allah, new normal lagi. Normal yang salah, new normal. Dan itu berlangsung berabad-abad, saudara. Berabad-abad, sampai sekarang. Saudara bisa melihat banyak gereja yang hanya mewarisi liturgi, doktrin, ya. Dan seakan-akan kalau sudah bicara doktrin, itu segalanya, ya saudara. Kita harus sadar, kita harus kembali kepada kekristenan yang sejati. COVID-19 ini menyadarkan kita, ya, untuk kembali kepada kekristenan yang sejati. Dalam bahasa umum, kita mendengar, ya, pemerintah dan banyak pihak mengatakan ibadah dari rumah. Ibadah dari rumah. Karena konsep ibadah pada umumnya itu ini, seremonial. Sedangkan kita ibadahnya bukan seremonial, tapi perilaku. Ketika kita ke gereja, itu sebenarnya bukan ibadah dalam arti penuh. Itu bagian kecil dari ibadah. Ibadah kita itu mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup yang berkenan, ya, di hadapan Allah. Persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Segenap hidup ini, ya, adalah ibadah ketika kita memaksimalkan semua potensi diri, baik potensi jasmani rohani untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk menyukakan hati Allah. Itu ibadah. Jadi ke gereja itu belumlah disebut ibadah. Kalau di Alkitab ada firman Tuhan mengatakan dalam kitab Ibrani agar kita tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Dalam teks aslinya tidak ada kata ibadah. Kalau ada pasti ada kata eusebos, liturgos, proskuneo, ya, latreuo. Ini kata-kata yang bisa berarti ibadah. Tapi tidak ada kata-kata itu. Yang ada hanyalah episunagogen. Episunagogen artinya meeting together. Di gereja itu meeting together. Belumlah ibadah dalam arti lengkap atau utuh. Jadi kalau kita sering mendengar dan kita juga tidak salah juga mengucapkan kalimat itu, kita ibadah di rumah ya, itu. Artinya mengadakan pertemuan bersama di rumah. Jangan berpikir kalau sudah ke gereja berarti beribadah. Belum tentu. Nah memang selama ini kalau orang ke gereja berkata saya mau beribadah. Pulang dari gereja mengatakan aku pulang dari ibadah. Atau aku mau kebaktian, dari kata berbakti. Ya, pulang dari gereja, dari mana? Kebaktian. Berbakti itu bukan hanya melibatkan waktu 1-2 jam di gereja, tapi seluruh hidup. Kalau seorang pegawai negeri mengikuti upacara 17 Agustus atau upacara tanggal 17-an, itu belum berarti sudah berbakti. Apakah seorang pegawai negeri kalau sudah menyanyi apa itu? Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Apakah
berarti sudah berbakti itu kalau sudah ikut upacara, ya, mengucapkan janji itu ya. Atau pada waktu mengambil sumpah jabatan ya, pakai kitab suci, berjanji. Apakah berarti sudah berbakti dengan mengucapkan janji-janji itu? Belum tentu. Faktanya kan ada yang, tentu tidak semua pejabat korupsi, ada yang jujur, dan mungkin banyak juga yang jujur. Tapi juga tidak sedikit yang tidak jujur. Jangan kita di gereja ya, kalau kita nyanyi, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Wah, kita rasanya sudah memberi. Padahal itu ngomong saja. Apakah berarti sudah berbakti? Belum tentu, saudaraku. Iya, belum tentu. Kalau seorang menyanyi di gereja, tubuhnya waku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba. Apakah berarti sudah menyerahkan diri? Kan tidak, saudaraku. Belum tentu kan, saudaraku. Makanya banyak kebohongan, kemunafikan ya yang kita lakukan justru ketika kita di gereja. Ya, jangan berkata lebih baik saya tidak ke gereja daripada saya ke gereja saya munafik. Ya, jangan begitu. Kita harus ke gereja untuk mendengar firman dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang lain. Jadi kalau pemerintah memberikan protokol kesehatan, pembatasan sosial, ya, mau apapun skalanya, itu bukan masalah buat kita, sama sekali bukan masalah. Ya, bukan masalah, nggak apa-apa. Nggak usah kumpul-kumpul dulu di gereja. Tuhan memberikan teknologi di mana kita bisa berkumpul bersama secara virtual kok. Nah, apa-apa. Nah, yang menyedihkan saya tegaskan, ketika kekristenan menjadi agama lagi, unsur-unsur seremonial ini seakan-akan wajib, ya, harus ke gereja. Kalau tidak ke gereja tidak beribadah. Saya tidak mengatakan Anda boleh tidak ke gereja loh ya. Tapi kalau ada situasi force major seperti sekarang, COVID-19, enggak masalah sama sekali kita tidak ke gereja. Nanti ada new normal di mana kita harus pakai masker, tetap jaga jarak. Ya, ketika kita sudah mulai lagi menggulirkan hari hidup seperti biasa dengan protokol kesehatan yang pemerintah anjurkan, sarankan atau tetapkan, kita ikuti new normal dalam hidup bermasyarakat ya terkait dengan wabah COVID-19 ini. Nah, yang saya ajak saudara, kita mau kembali kepada new normal yang Tuhan Yesus ajarkan. Itulah sebabnya di dalam Roma 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiran, naos budimu. Ya. Metamorfoste. Ini transformasi. Transformasi. Harus
terjadi transformasi ini. Maka dikatakan di 2 Korintus 5:17 tadi, ya, kita hidup dalam hidup yang baru. Setiap orang Kristen harus memiliki kehidupan yang baru. New normal of Christianity, saudaraku. Nah, jangan kita formatkan akhirnya kehilangan nafas jiwa dari kelahiran baru. Di seluruh isi Alkitab, khususnya sekarang di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di 4 Injil, hanya ada 1 pasal, dan itu tidak seluruhnya. Yesus bicara mengenai kelahiran baru, genete anoten atau anagenao. Dan itu hanya untuk Nikodemus. Tuhan Yesus tidak pernah berkata kepada murid-murid yang lain, kamu harus mengalami kelahiran baru. Tidak pernah. Hanya untuk Nikodemus. Nah, kita harus melihat konteksnya itu, saudara. Konteks Nikodemus. Seorang teolog Yahudi yang telah membangun konstruksi berpikir Yudaism. Nah itu. Ini dia, saudara. Konstruksi berpikir yang tidak bisa dikenakan lagi dalam hidup kekristenan. Harus dirobohkan. Harus new normal. Harus ada normal baru. Maka harus dilahirkan baru. Kamu harus dilahirkan baru. Nanti suatu hari saya akan memberikan pelajaran mengenai kelahiran baru. Nah, sekali lagi, ini penting. Hanya kepada Nikodemus. Saudara jangan berkata, waduh kalau begitu kita boleh tidak lahir baru. Tidak bisa. Anda tidak lahir baru, Anda tidak masuk surga. Lahir baru itu sebuah keadaan baru. Dan keadaan baru ini melalui sebuah proses. Makanya Yesus mengajar terus dari kota ke kota, dari desa ke desa. Karena iman datang dari pendengaran. Harus ada pemberitaan firman yang tiada henti, saudara. Ya, yang sampai melahirkan baru seseorang. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 1:23 bahwa kita dilahirkan oleh firman, dilahirkan baru oleh firman. Bagaimana kelahiran baru itu bisa terjadi, saudara? Oleh firman Allah yang hidup. Ini firman, taruh di kepala lalu lari ke baru. Tidak, belajar, mendengar, proses baru terjadi kelahiran baru. Itu proses pembaharuan terus menerus, transformasi, metamorfose itu. Jadi jangan saudara berpikir Allah secara sepihak dengan cara yang spektakuler, adikodrati atau dalam tanda kutip mistis membuat orang lahir baru. Nah itu kan akhirnya tidak ada implikasinya. Kekristenan menjadi mekanis dan tidak bernafas, tidak berjiwa. Kekristenan itu perilaku, tindakan, respon, saudaraku. Tentu semua dibungkus oleh karunia atau anugerah yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib, saudara. Jadi kalau saudara mempercayai bahwa kelahiran baru itu terjadi secara adikodrati dari pihak Allah secara sepihak tanpa respon manusia sama sekali. Nah ini akhirnya yang terjadi menjadi mekanis kekristenan kita. Dan kalau saya boleh ngomong jadi fatal. Orang Kristen yang
yang berpendirian begitu tidak ada respon yang memadai, saudara, untuk memiliki new normal itu, saudara. Oh, kita percaya Yesus Kristus, katanya. Kita percaya Tuhan Yesus Kristus, jebret lahir baru. Loh, percaya yang dimaksud Alkitab perjanjian baru itu bukan seperti percayanya orang Kristen hari ini. Percaya mereka itu sudah langsung paket penderitaan, paket melepaskan kesenangan dunia, paket melepaskan semua dosa. Kalau saya mengutip ucapan Petrus 1 Petrus pasal 1 ya, tertulis begini. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. 1 Petrus pasal 1 ayat 5. 6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. Loh, imanmu diuji. Kalau iman secara otomatis dilahirkan oleh Allah di dalam diri seseorang, tidak perlu ada ujian. Paham gak, saudara? Diuji dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi kelahiran baru itu bukan sesuatu yang bersifat mistik, adikodrati, sepihak dari Allah, ya saudara. Seakan-akan manusia tidak memiliki respon, ya. Jadi mekanis dan tidak berjiwa, tidak bernafas. Dan ini yang membuat kekristenan itu jadi padam atau mati itu seperti ini. Ya, saya harap kita mengerti ini, saudara, ya. New normal of Christianity itu diperjuangkan, bukan otomatis, saudaraku. Nah, kalau kita sekarang ini mewarisi kekristenan yang mekanis dan tidak bernafas, tidak berjiwa itu, sekarang kita bertobat. Kita harus mulai dengan memiliki kehidupan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita yang memilih. Kalau jadi Kristen sejak kecil itu bukan memilih, sering bukan memilih. Saya dari kecil Kristen, otomatis jadi Kristen, saudaraku, ya, tanpa memilih. Itu Kristen mekanis dan tidak berjiwa itu begitu. Dan itu dari generasi ke generasi terjadi mekanisme dan skema hidup kekristenan yang mekanis itu. Dengan doktrin atau dengan dikawal atau dilandasi doktrin yang tidak tepat itu. Kristen dari kecil tidak salah, tapi kamu harus memilih untuk mengalami kelahiran baru. Karena normalnya itu mengenakan hidup Yesus. Aku memilihmu, Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu. Gak otomatis kan, sulit bener. Dalam setiap langkahku, diriku telah kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya,
lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Saudara pikir ini bisa otomatis kita alami? Enggak kan? Enggak sama sekali. Ini kita perjuangkan. Aku memilihmu Tuhan. Nah, saya beri peringatan kepada saudara yang Kristen sejak kecil. Jangan merasa sudah jadi anak Allah. Kalau kelakuanmu masih sama dengan dunia, you belum memiliki new normal of Christianity. Belum. Ya, engkau masih normal dengan dunia. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah serupa dengan dunia ini. Jadi jangan saudara enak-enak ya, saya udah lahir baru. Aduh, diformatkan begitu. Akhirnya teologi kita jadi mekanis dan tidak bernafas, tidak berjiwa, saudara. Kekristenannya pun jadi mekanis juga. Kehidupan Kristen itu, saudara, kehidupan melakukan kehendak Allah dalam segala hal tiap hari, itu ibadah. Itu penyembahan yang benar. Itu hukumnya Allah sendiri. Makanya orang harus bersekutu dengan Tuhan. Pak, apa bedanya rema dan logos? Ya, mana yang lebih besar? Jangan membuat strata di situ. Logos itu bahkan mestinya lebih luas, lebih kuat. Ya. Logos artinya pengetahuan, hikmat, nasihat. Ya. Ya, pengetahuan, hikmat, pengertian. Sedangkan rema itu ucapan. Tapi ajaib dan anehnya, iman datang dari pendengaran oleh rema, bukan logos. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap rema. Kenapa? Ini ucapan Allah. Jadi orang harus memiliki perjumpaan dengan Allah. Karena Allah itu hukumnya harus ada relasi. Maka tidak perlu kita harus didominasi oleh tokoh. Pendeta itu membimbing, konselor itu membimbing. Tetapi akhirnya setiap individu harus memiliki persekutuan dengan Allah secara pribadi. Iya, saudaraku. Ada seorang juga bertanya kepada saya, Pak Eras khotbah katanya orang yang sudah mendengar atau menerima kebenaran itu tidak perlu konseling lagi. Tapi kenapa Bapak membuka program pastoral konseling di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene? Bagus itu pertanyaan. Dia tidak bermaksud untuk menjebak saya atau tidak bermaksud mau menyakiti saya dengan pertanyaan itu. Dia hanya bertanya. Nah, terus ada ucapan shalom dan salam dan apa gitu. Itu saya membaca hati orang ini baik. Saya katakan bagus pertanyaan ini. Kenapa? Memang dibutuhkan konselor untuk membimbing orang-orang yang masih butuh konseling. Harus ada. Harus tahu teknik-teknik konseling, pengetahuan Alkitab untuk membimbing. Harus, saudaraku. Tapi kalau sudah dewasa, nah saudara harus ini dewasa, harus langsung konselingnya kepada Tuhan. Jangan terus
dependen bergantung kepada manusia, dependennya ke Tuhan, independen bebas dari ketergantungan kepada manusia. Ya harus begitu, saudara. Kan begitu, saudara. Kita membutuhkan pendeta. Oh iya, boleh mendoakan. Betul, saling mendoakan mestinya yang benar. Mendengar khotbahnya, pendeta harus menjadi juru bicara Tuhan. Tapi di ujung maut kita tidak akan bisa didampingi pendeta loh. Kita hanya didampingi oleh Tuhan. Atau malaikat-malaikat kudusnya. Oh, kita harus bisa mandiri dari manusia dan melekat dengan Tuhan. Jangan dari kecil terus bergantung kepada pendeta. Sampai mau mati pun masih sedikit-sedikit tolong Pak Pendeta doakan. Loh lah, saudara harus dewasa berdoa sendiri, saudara. Harus new normal ya.